Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif pajak. Masih membahas tentang buku reformasi pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita akan melanjutkan topik kita sebelumnya. Nah, kita masuk ke halaman 344. Klaster pajak penghasilan. Definisi subjek pajak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan dengan jelas dan tegas tentang subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam undang-undang ini, baik WNI maupun WNA sama-sama bisa menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagian ke-7 tentang perpajakan pasal 111.1 yang mengubah pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 2 ayat 3 huruf A disebutkan, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, yang masuk dalam SPDN adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat 3 huruf B. Serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, huruf C. Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan definisi subjek pajak luar negeri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 4, bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang memenuhi persyaratan 1. Tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan. Kemudian status subjek pajak dan atau persyaratan tertentu lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam PMK. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Penetapan subjek pajak luar negeri ini diikuti dengan syarat bahwa baik WNI, WNA maupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bagian penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja juga menyebutkan perbedaan penting antara WP dalam negeri dan luar negeri, yakni WP dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan WP luar negeri baik orang pribadi maupun badan dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. WPDN dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WPLN dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Dan WPDN wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan WP luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Pengecualian objek pajak bagi warga negara asing. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan pengecualian kepada warga negara asing
yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri, seperti diatur dalam Pasal 4 Ayat 1A, 1B, 1C, 1D. Undang-Undang PPH sebelumnya tidak mengatur pengecualian tersebut. Pasal 4 Ayat 1 mengatur soal objek pajak. Disebutkan dalam pasal ini bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bunyi pasal 1 ayat 1 ini tidak berubah dibandingkan pasal dan ayat yang sama dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ada 19 objek pajak yang ditentukan di pasal ini, mulai dari huruf A, yakni penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, sampai pada huruf S, surplus Bank Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 1, khususnya 1A, disebutkan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihutang sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Dalam pasal 4 ayat 1b disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1a berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Namun sesuai ayat 1 Ayat 1C, ketentuan yang diatur dalam ayat 1A tersebut tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Pasal 4 ayat 1D menyatakan bahwa kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1A diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPH mengatur soal jenis-jenis keahlian yang masuk dalam kategori tersebut. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan WNA bisa menduduki jabatan tertentu yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja, dan peneliti asing di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran dan keantariksaan yang terintegrasi. Pada ayat ketiga, diatur bahwa peneliti asing tersebut memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau matematika dan mereka wajib melakukan ahli pengetahuan. Syaratnya adalah mereka memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan lembaga yang ditunjuk pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing. Memiliki ijazah pendidikan dan atau memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan keahlian tersebut. Pengecualian yang lain, dividen. Ada tambahan pengaturan dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan seperti diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengecualian diberikan untuk dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Sementara itu, pada Undang-Undang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek PPH adalah
dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk dividen dari dalam negeri ditambah syaratnya, yakni bagi WPOP sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, seperti diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 butir A. Syarat yang sama juga diberlakukan bagi dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh WP badan dan orang pribadi dalam negeri. Syarat itu adalah sepanjang dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai pasal 4 ayat 3 huruf F angka 2. Selain itu, pada huruf F angka 2A ditambahkan syarat lain, yakni dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut minimal 30% dari laba setelah pajak atau dividen dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek dan diinvestasikan di Indonesia. Sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH pasal 18 ayat 2 mengatur bahwa Menkeu berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut. Penyertaan modal WPDN tersebut minimal 50% dari jumlah saham disetor, atau secara bersama-sama dengan WPDN lainnya memiliki penyertaan modal minimal 50% dari jumlah saham disetor. Jika dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, seperti pada huruf F angka 3 huruf B dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri, diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Yang kedua, atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A dikenakan pajak penghasilan. Dan yang ketiga, atas sisa laba setelah pajak dikurangi dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak dikenakan pajak penghasilan. Sebaliknya sebagaimana diatur dalam PP nomor 55 tahun 2022 pasal 9 ayat 3 huruf F, jika penghasilan setelah pajak tersebut diinvestasikan di wilayah RI lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, atas sisa laba setelah pajak dikurangi penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tidak dikenakan pajak penghasilan. Pasal 10 ayat 2 PP ini mengatur jenis-jenis investasi dari dividen atau penghasilan lain yang diterima WP dari luar negeri. Secara garis besar, investasi tersebut bisa dibagi dua, yakni sektor keuangan dan sektor di luar pasar keuangan. Untuk sektor di luar pasar keuangan, investasinya bisa bersifat langsung maupun melalui penyertaan modal atau saham dan pinjaman. Investasi di sektor keuangan antara lain dalam surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia, serta obligasi atau sukuk BUMN dan lembaga pembiayaan milik pemerintah yang perdagangannya diawasi otoritas jasa keuangan. Termasuk dalam investasi ini adalah obligasi dan sukuk yang diterbitkan perusahaan swasta yang diawasi OJK. Investasi di sektor di luar pasar keuangan antara lain dalam bentuk investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, investasi di sektor real yang menjadi prioritas pemerintah, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, dan penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Selain itu, investasi juga dalam bentuk kerjasama dengan lembaga pengelola investasi,
atau memberikan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, Pasal 11 mengatur jangka waktu investasi. Untuk WP, orang pribadi wajib menginvestasikan dividen atau penghasilan lain paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak penerimaan dividen, atau akhir bulan keempat untuk WP badan. Dana tersebut juga harus diinvestasikan dalam jangka waktu minimal 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diperoleh. Perubahan tarif bunga utang. Untuk mendukung kemudahan berusaha, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pemotongan tarif pajak untuk bunga utang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagian ke-7 tentang perpajakan pasal 111.1 yang menambahkan satu ayat yakni 1B pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telat jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WPLN selain BUT di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Ada 8 jenis penghasilan yang dikenakan tarif PPh sebesar 20%. Salah satu diantaranya adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Pada ayat 1B, Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Penurunan bunga ini kemudian diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 9 2021 tentang perlakuan pajak untuk mendukung kemudahan berusaha. Pada pasal 3 ayat 3, tarif pemotongan pajak tersebut bisa diturunkan menjadi 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Bunga obligasi yang dimaksud dalam ayat 3 ini adalah bunga obligasi yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain bentuk usaha tetap, termasuk bunga obligasi dengan kupon sebesar bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, dan diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Pada ayat 7 diatur mengenai bunga obligasi atas obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, berlaku mutatis mutandis atau sama terhadap ketentuan dalam PP ini. Pengaturan ini mulai diberlakukan 6 bulan terhitung sejak berlakunya PP Nomor 9 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021. Pengecualian dana haji. Pada pasal 111.2 Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan pasal 4 ayat 3, Undang-Undang PPh yang mengatur soal pengecualian objek pajak, memasukkan 2 jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, yakni dana haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan. Dalam Undang-Undang PPh sebelumnya, 2 jenis penghasilan ini tidak termasuk yang dikecualikan. Dalam huruf O, disebutkan bahwa dana setoran, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK dikecualikan dari objek pajak. Hal ini kemudian diatur lebih detail pada PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh. Pada pasal 17 disebutkan bahwa penerimaan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi setoran BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau BPIH khusus, nilai manfaat,
keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Disebutkan pada pasal 17 ayat 3 penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, yakni imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat, deposito, dan tabungan pada bank syariah di Indonesia, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian imbal hasil dari obligasi syariah atau sukuk, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara syariah yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia. Ketiga, dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak, atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% dari suatu BUT maupun tidak melalui BUT di luar negeri. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek Bragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estate, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis. Penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah. Pembebasan PPh tersebut merupakan permintaan BPKH. Sebelumnya, nilai manfaat keuangan haji merupakan objek pajak. Sebagaimana yang wajib pajak yang lain, penempatan deposito dana haji dikenakan pajak final 20%, sedangkan pajak final pada pendapatan investasi di surat berharga negara sebesar 15%. Pimpinan BPKH kemudian bersurat pada Menteri Keuangan untuk bisa mendapatkan pembebasan pajak penghasilan. Dari laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2018, tercatat BPKH membayar PPh atas nilai manfaat sebesar 1,23 triliun dari total nilai manfaat 5,7 triliun. Tahun berikutnya, alokasi pajak meningkat menjadi 1,45 triliun karena nilai manfaat juga melesat menjadi 7,37 triliun. Pada 2020 dengan nilai manfaat 7,43 triliun rupiah, pajak nilai manfaat dana haji sebesar 1,09 triliun rupiah. Undang-Undang Cipta Kerja kemudian memasukkan dana haji dalam daftar pengecualian objek pajak. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP 9/2021 tentang perlakuan pajak untuk mendukung kemudahan berusaha pada 2 Februari 2021 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 18 garing PMK 03 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sesuai PMK 18 garing 03 2021, pasal 45 ayat 1, 2, 3 mengatur bahwa penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu dikecualikan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh. Namun pasal 45 ayat 12 dan 15 masih memasukkan penghasilan dari pengembangan dana abadi umat sebagai objek pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 garing 03 2021 ditandatangani Menkeu Sri Mulyani pada 17 Februari 2021. Pengaruh langsung dari pengecualian hasil pengembangan keuangan haji ini bisa dilihat dari laporan tahun BPKH 2021. Dalam laporan ini disebutkan dengan penerimaan nilai manfaat pada 2021 sebesar 10,5 triliun. Pajak penghasilan yang dibayar BPKH hanya 234,81 miliar. Selain mengecualikan hasil pengembangan keuangan haji dari objek pajak, Undang-Undang Cipta Kerja juga memperlakukan hal yang sama untuk sisa lebih yang diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Syaratnya sisa tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial
dan keagamaan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada bagian ke-7 bidang perpajakan pasal 111.2, pasal 4 ayat 3 huruf P Undang-Undang PPH. Sebagai aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1803/2021 pada bagian kelima tentang sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPH pada pasal 48. Klaster PPN dan PPNBM. Mewah PPNBM dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bagian ke-7 pasal 112 pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, barang dan jasa dan PPNBM, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Ada perluasan pajak masukan yang bisa dikreditkan seperti diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.